Damai sejahtera bagimu dan bagi sekalian orang percaya di seluruh dunia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah 2 kali aku berbagi kesaksian melalui channel pemberita kesaksian ini, kesaksianku akhirnya mulai menuai kontroversi dan melahirkan banyak pertanyaan juga keraguan atas kebenaran mengenai kesaksianku. Sejujurnya konten ini dibuat dengan segenap keterbatasan. Ilustrasi visual yang aku tampilkan hampir seluruhnya tidak sesuai dengan apa yang aku maksudkan. Tapi apapun yang kuceritakan, semuanya diangkat dari kisah nyata. Hanya penyampaiannya saja yang berbeda-beda. Itu sebabnya kesaksianku terkesan seperti fiktif. Dan semua hal yang kuceritakan bukan upaya untuk memegahkan diri, tapi usaha untuk membuktikan bahwa keyakinan sering tak sejalan dengan kebenaran. Sama halnya seperti keyakinan banyak orang mengenai tanda kutukan yang terdapat pada tanggal lahirku. Kebenarannya, di dalam Yesus, tanggal lahirku menjadi tanda bahwa aku milik Yesus. Pada kesaksianku yang pertama, aku telah mengutarakan mengenai tanda kutukan yang terdapat pada tanggal lahirku dan menjelaskan bagaimana Tuhan bekerja melalui semua itu untuk menyatakan kemuliaan. Di dalam keyakinan, karunia adalah kutukan. Di dalam kebenaran, kutukan menjadi berkat. Dan 7 tanda kutukanku adalah tanda bahwa aku milik Yesus. Tanda kutukanku yang kedua adalah kehidupan yang kedua, yang diyakini banyak orang sebagai fenomena mistis yang secara umum dikenal dengan istilah mati suri. Suatu kondisi di mana seluruh unsur jantung, aliran darah, juga adrenalin seseorang dipelankan sehingga orang tersebut pingsan dan terlihat seperti mati. Menurut keyakinan, fenomena semacam ini dilakukan oleh suatu ilmu dalam tubuh seseorang dari keturunan tertentu. Sementara di dalam Alkitab, kebenaran tentang kebangkitan dibuktikan melalui kebangkitan Lazarus dalam kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Terlepas dari apakah aku benar-benar mati atau hanya mati suri, kebenarannya di dalam Yesus ada kebangkitan dan juga hidup. Tanda kutukanku yang ketiga adalah bakat istimewa yang menjadikan aku berbeda dari dunia. Itu sebabnya dunia tidak menerimaku. Dunia menolakku karena aku tidak datang dari dunia. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dunia membenciku karena aku punya tanda milik Yesus. Yohanes 7 ayat 7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat.
bisik-bisik. Aku berkata-kata dengan setiap orang-orang ketika dia. Aku juga mengajarkan orang-orang cara-cara yang ada untuk waktu. Aku mendengar semua ciri-ciri benar-benar dan ternyata tanpa berbeda-beda. Aku mendengar orang-orang berdoa di seluruh dunia membenciku karena aku mengetahui rahasia mereka, dan mereka tidak mau menerimanya. Tanda kutukanku yang keempat adalah peruntungan buruk yang diyakini sebagai sial akibat dosa orang tuaku juga para leluhurku. Di dalam Yohanes 9 ayat 3, Yesus menjawab muridnya ketika mereka bertemu dengan orang yang buta sejak lahir. Murid Yesus bertanya, dosa siapakah yang membuat ia buta? Apakah dosanya atau dosa orang tuanya? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi jelas, di dalam kebenaran Yesus Kristus tidak ada kutukan dosa. Tanda kutukanku yang kelima adalah pergumulan mistis yang kemudian banyak dipertanyakan kebenarannya karena dianggap tabu dan bertentangan dengan ajaran Yesus. Lalu, apa kata Alkitab mengenai pergumulan mistis? Mika 5 ayat 11, Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Kisah Para Rasul 13 ayat 8. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari iman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Alkitab memang mengajarkan kepada kita bahwa mistis memang bertentangan dengan kebenaran. Tapi Alkitab juga tidak menyangkal bahwa mistis itu nyata. Alkitab mencatat pergumulan mistis. Dan yang terjadi padaku bukan pergumulan mistis yang datang dari kekuatan sihirku sendiri, tapi bentuk serangan yang mencoba membelokkan imanku. Dalam keyakinan, fenomena ini dianggap sebagai tulah karena aku masuk Kristen. Di dalam kebenaran, fenomena mistis justru membuktikan kebenaran Yesus. Kebenaran mistis membuktikan kebenaran Yesus. Ketika aku mengetahui bahwa sihir itu nyata, maka aku mengerti bahwa Tuhan juga nyata. Tanda kutukanku yang keenam adalah energi panas tubuh yang bereaksi pada tiap serangan kasat mata seperti tenung dan sejenisnya. Dalam suatu keyakinan, energi semacam ini dipercaya sebagai energi negatif yang perlu dinetralisir. Sebuah keyakinan lain menyebutkan ini dengan istilah cakra atau energi pelindung alamiah yang terdapat pada tiap jengkal tubuh manusia. Sebagian lagi menyebutnya sebagai tubuh plasmatis manusia atau tiruan tubuh fisik setiap orang yang lebih dikenal dengan istilah kodam atau sukma. Dalam keyakinan, sifat panas atau dingin menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah suatu energi bersifat positif atau negatif. Energi dingin identik dengan sifat positif, dan sebaliknya, energi panas identik dengan sifat negatif. Sementara dalam Alkitab, unsur api identik dengan Roh Kudus dan baptisan yang Maha Kuasa. Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lukas 3 ayat 16.
Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Tanda kutukanku yang ketujuh adalah kemampuan meramal, meskipun sebetulnya tidak tepat demikian. Aku memang memiliki kecenderungan mengikuti intuisi dan kerap mengalami visi. Tapi kecenderungan ini tidak dapat dibuktikan sebagai ilmu sihir atau ilmu meramal, karena penglihatan yang kudapat tidak selalu tentang masa depan. Aku bahkan tidak pernah berharap mendapat penglihatan mengenai segala sesuatu yang bukan urusanku, karena hal itu betul-betul mengganggu. Tapi setiap kali aku bersentuhan dengan seseorang atau melintas di suatu tempat, aku tidak bisa menghindar dari gambar-gambar aneh dalam kepalaku. Bukan gambar masa depan, hanya gambar-gambar buram mengenai seseorang atau sesuatu yang kusentuh. Dan aku tidak bisa memastikan apakah gambar-gambar itu menunjukkan masa lalu atau masa depan. Aku bahkan tidak ingat kapan pertama kalinya aku menyadari bahwa penglihatanku berbeda dari orang lain. Yang aku ingat, aku sudah terbiasa dengan gambar-gambar buram dari peristiwa yang tidak nyata, dan aku tidak pernah bisa menghindarinya. Lalu, apa kata Alkitab mengenai bakat dan juga kemampuanku? Satu Korintus 12 ayat 8, kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 1 Korintus 12 ayat 9, kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 1 Korintus 12 ayat 10, kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.